Oke, nah sebelumnya teman-teman kemarin udah dapat materi apa aja? Masih ingat nggak? Yang masih di belakang mungkin bisa maju, Mas. Di depan masih kosong banyak kan? Maju, maju. Sini. Nah, untuk drive tutorialnya aku kirim di grup ya. Nanti untuk bahasan dan juga mungkin materi-materi yang ada akan aku kirim lewat situ, lewat drive. Oke, nah mungkin yang materi yang pertama itu tentang elektrostatis ya teman-teman. Teman-teman, ah, iya, oke. Ingat nggak hukum-hukum yang ada di elektrostatis? Ada hukum apa? Om? Lo? Well, oke, sebentar. Nah, di hukum elektrostatis ini tuh kita membahas tentang interaksi suatu muatan elektrik ya. Di sini muatan elektrik itu kan adalah elektron. Nah, interaksi elektron dengan elektron ataupun atom yang lain gitu. Kemudian hukum-hukum yang digunakan itu yang pertama itu ada hukum Coulomb. Ingat nggak hukum Coulomb? Ini kayak terlalu kecil ya. Bentar. Hmm, hmm, hmm. Maaf kalau tulisanku kurang bisa dibaca ya. Seperti ini. Hukum Coulomb itu interaksi antar dua muatan. Biasanya tuh muatan listrik ya. Ini misal ada suatu elektron ya dengan muatan Mingki dengan yang berinteraksi dengan positron yang bermuatan plus Ki. Suaraku sampai belakang kedengar nggak? Dengar ya? Salah satu, dua. Yang dipisahkan dengan jarak R, maka gaya yang dialami oleh masing-masing muatan itu sebesar F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian Q1 di sini karena dia misal elektron ataupun positron, maka muatan keunsuran suatu elektron atau positron itu sebesar misal Q sama dengan E, maka besarnya adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Hmm.
Jadi masing-masing dari Qi 1 dan 2 mengalami gaya yang sama. Kemudian interaksinya itu bisa digambarkan dengan garis seperti ini. Karena min Qi plus Qi berarti dia akan tarik-menarik ya. Tetapi untuk interaksi gayanya, sebentar. Itu dipengaruhi oleh sifat dari muatan itu sendiri. Gitu. Jadi muatan positif itu memiliki sifat menyebarkan medan gitu. Jadi maka gayanya juga searah dengan medannya. Kemudian kalau yang negatif itu yang akan menujunya ya. Jadi muatan itu mengalir dari positif ke negatif. Maka dari itu, ini yang Q itu ketarik oleh yang positif dan yang positif juga ketarik. Kemudian sifat-sifat dari misal muatan ya, muatannya positif atau negatifnya, misal positif dengan positif atau negatif dengan negatif berarti tolak menolak. Kemudian kalau positif dengan negatif atau negatif dengan positif dia tarik menarik. Kemudian contoh soalnya di sini ada yang tanyakan belum? Belum ada ya. Contoh soal ini ada dua muatan Q1 dan Q2 ya berarti 50 milikolom dan Q2 100 milikolom dipisahkan dengan jarak atau berjarak 10 cm dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Oh iya, di sini ada K di sini itu adalah konstanta yang besarnya segitu atau K juga bisa disimbolkan dengan 1/4 pi epsilon 0. Aku kasih keterangan dulu di sini. F itu gaya ya. Kolom, eh, kolom. Ketuanya Newton, K itu 1/4 pi epsilon 0 itu sekitar 9 atau 8,99 ya, kali 10 pangkat 9. Kemudian kalau Q1 berarti atau QN berarti muatan ke N gitu. Kemudian R itu adalah jarak dua muatan. Oke. Nah, dari contoh ini kita mencari yang A, sketsa gaya interaksi pada masing-masing sistem. Oh iya, kalau sebentar out of topic dulu. Kalau Pak Sunarto itu udah ada grup kelas dengan beliau sendiri? Tahu? Enggak, enggak ada. Untuk materi gitu di-share ke mana? Ke si master.
Oke, oke. PR juga sih master berarti. Oh, langsung. Soalnya di semester. Oke. Oke. Nah, sketsa gaya interaksi. Berarti kan mereka positif, sama-sama positif. Ini Q1, sorry. Ini Q2. Karena sama-sama positif, maka mereka saling ya, tolak-menolak. Di sini adalah F21, ini F12. Maksudnya F21 itu adalah gaya yang dirasakan Q2 karena Q1. 12 berarti gaya yang dirasakan oleh Q1, yang dirasakan oleh Q1, yang dirasakan Q1 oleh Q2. Gitu. Kemudian nilai gaya interaksi pada masing-masing muatan. Langsung aja ya, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 50. Nilai jangan lupa dijadikan 10 pangkat min 3. Kemudian Q2-nya 100, 10 pangkat min 3. Dibagi dengan R kuadrat. R kuadratnya itu adalah 10 cm. 10 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Pas 10 pangkat min 2, sekarang dijadikan meter ya. Kemudian kalau kenapa 10 pangkat min 3, karena dijadikan kulon. Misal Q1, berarti sini ya, Q1, 50 per 1000 ya, sama sama aja. 50, 10 min 3. Kemudian ya Q2-nya juga begitu. 100, berarti 100 per 1000. Sama dengan 100, 10 min 3. Dan ini R-nya adalah 10 cm, berarti 10 kali 10 min 2 meter. Gitu. Nah, ini nanti dihitung, didapatkan hasil bla bla Newton. Gitu. Masih gampang ya. Kemudian kalau penjumlahan gayanya, misalkan ini ada suatu kubus di mana tiap sudutnya itu memiliki muatan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Maka masing-masing titik di sini, misal di titik sudut, di sudut dua atau di Q yang kedua, dia tuh mengalami gaya yang diberikan oleh masing-masing muatan tersebut. Itu bergantung jenis muatannya. Misalkan eh, kita anggap dulu kalau mereka tuh saling tarik-menarik gitu. Jadi misalkan kita tinjaunya
Kok gaya sih? Tinjau titik dua. Nah, ini adalah F21. Kemudian di sini ya ada F24. Ini F23. Kemudian ke arah sumbu ini ya, koordinat ruangnya diagonal ini. Itu berarti F25. Mungkin aku lanjutin ke sini biar lihat. Kemudian di diagonal sisi itu ada 8, 28. Di sini ada F27 diagonal sisi lagi. Tapi yang sebelah situ ada F26 gitu ya. Kemudian nentuin jaraknya itu ya sesuai dengan kaidah yang ada di kubus gitu, berarti kalau misal bangun ruangnya ini kubus. Misalkan dia punya sisi dengan panjang A gitu ya, kubus, rusuk dia. Kalau untuk mencari R21 itu berarti kan sama dengan A. Kemudian R23 ya. Dua-duanya pasti 0. Ya, atau aku tulis saja ya. Karena dia di karena dia di 2. Kemudian R23 itu juga sama dengan A. R24 berarti sama dengan A akar 2 karena dia diagonal. Kalau di sini ada A, maka ini adalah A akar 2. Diagonal sisi. Kemudian R25 itu diagonal ruang ya, berarti A akar 3. Kemudian ada lagi R26, itu juga diagonal sisi, cuman dia yang di sebelah sini. Di sebelah situ, itu juga A akar 2. R27 itu adalah A, R28 adalah A akar 2, karena dia diagonal ruang yang atas, kayak gitu. Sehingga kalau mau dijumlahkan atau diresultankan, itu tinggal dimasukkan ke persamaan ini, F berapa-berapanya, sel ini sigma F 2N gitu ya. Berarti sama dengan K Q2 dikali QN per R2N kuadrat gitu. Untuk tiap masing-masing gayanya. Ini untuk ini operasinya ada yang ditanyakan mungkin. Kalau belum kita coba contoh soalnya.
soal, ya yang pertama berarti ya. Jadi ada kubus juga ya berarti. Kubus. Eh, ya anggap ini kubus ya guys. Meskipun sisinya tidak terlihat sama. X, Y, Z, X. Ini ada yang satu, ini dua, dalamnya aja deh. Satu, dua, tiga. Ini yang satu itu adalah positif ya. Ya, positif. Ini positif, ini negatif. Kemudian masing-masing besarnya itu sama. Itu sebesar 100 mikrokolom. Kemudian hitung berapa gaya pada masing-masing muatan. Nah, sebelum itu kita harus menguraikan gaya-gaya yang diterima. Dari 2 dan 1. Karena mereka positif dan positif, maka dia tolak menolak gitu ya. F21, F12. Kemudian yang satu juga mendapatkan gaya dari yang ketiga. Itu sebesar, ini ya berarti ya. Ini jaraknya diagonal. Karena tarik-menarik berarti ke sini ya. Jelek banget tulisannya. Set. Kayak gini, ini adalah F13. Gaya yang dirasakan muatan pertama oleh muatan ketiga. Kemudian untuk yang F, ya ini F3-nya berarti yang dengan yang pertama tarik-menarik. Ini F31. Kemudian yang 2 dan 3 itu interaksinya karena positif. Tarik-menarik ya. Ini F23, F32. Dari penguraian gaya ini ada yang ditanyakan? Belum ya? Masih aman ya? Oke. Kemudian kita tinjau untuk muatan yang pertama. Dia dapat gaya ya dari F13 dan F12. Hmm, F12, sebentar. F12, kemudian ini F13. Untuk mencari sudutnya itu bagaimana? Nah, kalau dari kotak atau persegi, misal ini kan ini 1, 3. Kita tinjau yang memiliki sudut. Ini 1 dan 3. Karena dia di tengah-tengah diagonal ya. Maka ini kan 90, 90. Maka ini 90 bagi 2 gitu ya. 45 dan 45. Karena panjang sisinya sama.
Ini adalah 45 derajat. Sebenarnya F12 itu ditinjau itu sebenarnya bisa lewat yang sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Sedangkan kalau F13 dia di sumbu Z dan juga sumbu X. Kenapa? Karena dia ada miring kemiringannya. Yang kita tinjau aja pada sumbu X dan Y aja ya. Eh, enggak deh. Z dan X-nya aja. Semua sumbu aja deh. Pada sumbu, misal ini X. Karena X itu adalah yang F12. Gini deh. Kita tinjaunya satu-satu. F13. Ini kan di sini ada sumbu X. Kehapus. Nah, berarti sumbu X positifnya itu ada di sini kan ya. Sumbu X positif, kemudian ini ada sumbu Z positif. Nah, berarti F13 itu punya komponen di arah sumbu Z dan juga sumbu X. Ini 45. Pada sumbu X, dia besarnya adalah negatif karena arahnya kan kalau diproyeksikan itu di kanan. Nih, F13X, ini F13 Z gitu ya. F13 untuk X itu berarti F13 cos 45 derajat. Kenapa cos? Karena 13 itu berada di samping sudut 45 derajatnya ini. Kemudian F13Z juga begitu. F13 cos 45. Udah. Nah, kemudian ini ada kasih arahnya berarti X topi atau I ya biasanya. I topi, Z berarti K topi. Nah, besarnya F13 itu berapa? 3 sama dengan K, Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Besarnya F13 itu sama. Q9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu sama ya. Dan Q3 berarti 200. 10 min. Mikro itu berapa? 6 ya. Min 6. 210 min 6 per R13-nya itu adalah 1/3. Berarti karena diagonal sisi ya. Ini berarti S akar 2. Iya, sisi kubusnya itu diketahui 20 cm. Berarti 20 akar 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ya. Dapat F13-nya sebesar berapa ya? 96, berarti tinggal 3 ya. 9 kurangi 6, 3. Min 6 ditambah 3 berarti tinggal min 3. Kemudian ini ada 0,4 ya. Karena ini ada 0,3 berarti kita coret aja 3. Coret. Hilang. Kemudian ya tulis dulu 9 kali 20 kali 2 per ini 20 kuadrat itu adalah 400. Akar 2 kuadrat itu 2. 10 pangkat min 2 kuadrat 10 pangkat min 4 ya. Karena pangkat dipangkatkan tuh sama dengan pangkatnya dikali. Di min 2 kali 2 sama dengan min 4. Coret, 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 coret 2. 10. Ini coret tinggal min 3. Dengan 9/2 dikali 1/10 pangkat min 3. Ini kalau 10 pangkat min 3-nya naik jadi 9/2 kali 10 pangkat 3 Newton. Itu F13. Nah,
Berarti untuk F13X, 9/2 kali 10 pangkat 3 ya. 3 dikali cos 45. Cos 45 itu berapa? Setengah akar, ya setengah akar 2 ya. Kemudian dapat ya 9/4 akar 2 kali 10 pangkat 3 I topi. Kemudian kalau yang F13Z berarti sama ya. F13 cos 45 yang beda cuman arahnya doang. 9/4 akar 2, 10 pangkat 3 topi. Oh iya, ini karena X-nya tadi di negatif ya. Berarti ini tambahin min. Ini juga min. Ini juga min. Ini topi. Sampai sini ada yang ditanyakan. Ya. Belum ada ya. Kemudian untuk yang kedua, ya, satu tapi boleh muatan dua ya. Boleh muatan dua, itu berarti yang pertama, satu, dia dapat di sumbu X dan sumbu Y. Mm, mm, mm. Dapat yang Z juga nih. Nah, jadi dia dapat tiga ya, tiga komponen. Kalau ini adalah sumbu Z, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y-nya. Dan di sini ya. Hmm, F12. Untuk komponen arah Z, itu kita teruskan dulu yang sumbu Z-nya. Karena tadi ya seperti, apa namanya, bangun persegi, jadi kita harus meninjau dulu untuk diagonal ini ya. Dengan persamaan untuk mencari sudut si F12 terhadap sumbu Z-nya. Besarnya itu seberapa? Itu sama dengan, ya berarti, hmm. Oh iya, karena dia 90 juga ya sebenarnya. Karena siku-siku itu berarti sama kayak tadi ya, 45 derajat. Kemudian ke arah Y-nya juga seperti itu. F12 itu ke arah Y berarti kan ke atas ke sini. Kemudian juga segitu 45 untuk X-nya juga.
Demikian pula. Ini bisa itu enggak ya? Bisa apa ya? Di, dibayangkan atau tidak ya? F12Z. Kemudian ini adalah F12X. Ini harus sejajar ya. F12 yang Y. Berarti pada masing-masing sumbu, mereka juga mendapatkan itu ya, 45 derajat. Ini maksudnya 45 terhadap ini. Tinjau tiap sumbu. Berarti F12 itu sama dengan F1 dikali F2, oh ya, K per R12 kuadrat. Nah, yang membedakan itu di sini. Oh, sama. Karena jarak 1 dan 2 itu sama dengan 1 dan 3 ya di diagonal sisi. Maka karena R12 sama dengan R13, ya sama dengan R, maka F12 itu sama dengan F13. Kita tadi udah cari besarnya, besar 9. Mana ya? Ini ya. 9/2 kali 10 pangkat 3. Maka tinggal dihitungkan aja. F12X sama dengan, karena X-nya ini di sumbu yang positif ya, ngikut ke arah sini, maka dia positif. Maka F13-nya tadi, iya, F13X. Langsung aja ya, karena dia juga sudutnya 45. Berarti min 9/4 akar 2, 10 pangkat 3 I. Oh, enggak, negatif deh, karena dia hmm, karena dia positif, ke arah sumbu X positif. Kemudian untuk F12Z itu ke arah Z negatif kan, karena kalau Z positif ke atas berarti karena dia ke bawah, berarti negatif. Negatif 9/4 akar 2, pangkat 3, atau B. Kemudian F12Y itu juga sama, 9/4 akar 2, 10 pangkat 3, C. Karena dia di sumbu C positif. Gitu. Untuk resultannya, pada muatan 1, Fx itu kan sama dengan berapa? 0 ya, karena ini positif dikurangi ini yang negatif dengan besarnya sama, 0. Berarti Fx-nya 0, F2-nya, Fy-nya ini 9/4 K akar 2, 10 pangkat 3C. Kemudian Fz-nya juga 0, karena ini positif, ini negatif. Maka F resultannya sama dengan 9/4 per 2, 10 pangkat 3, arahnya C topi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan mungkin teman-teman. Untuk yang muatan 2, muatan 3 juga demikian ya. Karena ini lama. Kita next aja kali ya. Kalian bisa mencoba sendiri untuk yang pada muatan 2 dan muatan 3. Ini FR1.
Berarti kalau yang muatan 2 itu kan juga F21 itu mirip dengan F12 ya. Kemudian yang F23 yaitu dicari dulu lagi. Kemudian F31 itu mirip sama F13. Cuman arahnya saja yang berlawanan. Jadi nanti misal F31 itu adalah min F13. Tinggal di ini. Ini jadinya plus I, ini min K, kayak gitu. Sama kayak yang 21 sama 12. Karena 21 berarti ntar dibalik aja. Min, ini I, ini jadi plus K, ini min J topi. Kayak gitu. Ini kita bahas PR. Yang pertama ya, itu juga menggunakan hukum Coulomb. PR1 nomor 1. Soalnya 12 muatan titik yang sama besar dan sama tanda yaitu meski ditempatkan di sepanjang keliling lingkaran berjari-jari R dengan jarak satu sama lain. Suatu muatan titik lain plus Q diletakkan di titik pusat lingkaran. Setelah muatan di posisi jam 9 ditukar dengan muatan min Q, maka carilah besar dan arah garis trik yang bekerja pada muatan plus Q serta gambarlah gaya tersebut. Nyatakan ke dalam besaran diketahui dengan E adalah permitivitas medium. Terlalu kecil. Ini ada 12 ya, seperti jam. Yang di tengah-tengahnya ada Q yang positif. Tuh, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian di 9 ya, jam 9. 9 itu di sini ya. Q plus I plus I. Ini min Q. Dicari apa ini? Carilah besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan plus Q, gambarlah gaya tersebut. Jadi karena dia positif dan positif kan tolak menolak gitu ya. Ini ini dengan ini ke sana, ini dengan ini ke sana gitu ya. Karena yang positif-positif ini tuh bakal saling mengeliminasi kan. Ini dieliminasi oleh ini, kemudian misal ini dieliminasi oleh ini. Ini juga begitu, demikian dieliminasi. Kecuali yang ini ya, karena dia itu negatif dan positif jadi tarik menarik gitu. Kemudian ini kan ini adalah FQ oleh Q. Kemudian kalau FQ oleh Q, FQ besar oleh Q kecil berarti tolak menolak ke sini ya. Ini plus gitu aja ya. Ini FQ Q minus, ini F Q yang minus. Kita disuruh mencari bekerja pada muatan plus Q. Berarti yang ini ya.
Sebenarnya ini ada gaya-gaya lagi ya yang diakibatkan oleh ini. Tetapi dia bakal saling mengeliminasi karena ada gaya juga yang diakibatkan oleh ini yang misal yang atas bawah deh. Saat plus Q yang atas ini berinteraksi dengan plus Q yang besar, dia kan akan mendapatkan gaya dari plus Q ke atas. Dan plus Q yang besar dapat gaya ini ke bawah. Begitu juga pada Q yang bawah, muatannya positif. Saat dia berinteraksi dengan Q yang besar, dia akan tolak menolak dan gayanya berarti ke bawah. Kalau yang Q yang besar dapat gaya ke atas. Nah, gaya yang bekerja di Q ini, karena besar Q-nya sama, Q kecil sama, nah ini saling eliminasi gitu. Begitu pula yang di Q ini, dan yang lain yang positif. Nah, ini juga kecuali yang berada di sebaris dengan ini, sebaris dengan yang negatif gitu ya. Nah, maka gaya yang bekerja di Q itu tinggal F, jangan Q ya, ini terlalu susah kayaknya F1 atau F2 gitu aja ya. Misal aja ini F1, ini 2, ini 0. Di F2, F1 0, ini adalah C, kehapus. Ini adalah F02, ini F01, F20. Berarti yang gaya yang dialami oleh Ki ya adalah ini ya, F Ki sama dengan F01 ditambah F02. Karena besarnya sama, jarak jari-jarinya berapa? R ya. Jari-jarinya itu adalah R. Maka F ya sama dengan Ki dikali Ki per R kuadrat ditambah K dikali Ki kali Ki per R kuadrat. 2K Ki per R kuadrat. Arahnya ke kiri. Oh iya, ini disuruh sesuai dengan saran yang diketahui. E-nya adalah permitivitas medium. Kita tahu bahwa K itu sama dengan 1/4 pi epsilon. Nah, epsilon 0 kalau dia berada di ruang hampa. Kalau medium tertentu berarti K sama dengan 1/4 pi epsilon. Maka 2 QQ per 4 pi epsilon R kuadrat. Sama dengan QQ per 2 pi epsilon R kuadrat ke kiri. Atau kalau misal teman-teman pakai sumbu XY juga boleh. Ini X, ini Y. Berarti FG sama dengan min Kiki per 2 pi epsilon R kuadrat. X topi. Atau I topi. Ya, atau nomor 1 ada yang ditanyakan.
Kalau belum ada, kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Sebelum itu, isi absen dulu ya. Karena sedikit di sini aja. Kemudian yang kedua, itu kita bahas tentang medan listrik, hukum Gauss, dan konduktor. Yang pertama itu medan listrik. Medan listrik itu persamaannya bagaimana? Atau medan listrik simbolnya adalah E, merupakan definisinya adalah jadi suatu benda yang bermuatan akan menimbulkan garis gaya yang menimbulkan gaya listrik itu. Kemudian medan itu adalah ukuran kemampuan benda atau muatan dalam menghasilkan gaya listrik. Hmm. Medan listrik, itu definisi medan listrik. Kemudian persamaannya E itu sama dengan limit Q mendekati 0 dari F per Q. Atau kalau dijadikan itu ya, persamaan biasa, E sama dengan AQ per R kuadrat. Sub limit Q mendekati 0, itu berarti misal ini ya, Q mendekati 0 adalah Q yang kecil. Jadi ya, Q yang kecilnya. K, Q, Q per R kuadrat, R topi, per Q. Maka adalah KQ per R kuadrat. Ya. Kemudian seperti yang dijelasin tadi juga berlaku garis dari medan listriknya. Kalau ini positif itu memancar keluar. Kalau negatif itu masuk. Jadi kalau digambarkan ya, karena dia keluar dari positif terus ke negatif, tuh misal di sini ada muatan positif, ini negatif. Timbul ya berarti kayak kayak ini kayak gerak listrik atau PKL. Dan apabila suatu benda berada di medan listrik,
Benda tersebut akan mengalami distribusi muatan. Besar dari distribusi muatan itu bergantung pada jenis benda tersebut. Di sini ada untuk muatan batang. Ya, muatan batang. Atau di sini densitas panjang ya, atau garis. Distribusinya lambda sama dengan Q per L. Di Q per dx. Untuk muatan luas, berarti sigma sama dengan Q per A. Dengan A itu adalah luas ya. Di Q per dA. Itu juga dengan muatan volume. Rho ya. Q per V sama dengan dQ per dV. Ini satuan panjang. Satuan panjang. Ini satuan volume. Dari sini ada yang tanyakan sebelumnya? Sebelum aku lanjut. Setelah itu ada ya operasi atau kalau di Medan namanya superposisi. Jadi suatu medan listrik yang timbul diakibatkan oleh beberapa muatan listrik itu kan menimbulkan medan-medan yang berbeda. Nah, pada titik tertentu itu terjadi superposisi muatan listrik yang diakibatkan oleh medan-medan tersebut. Hal ini ada suatu muatan positif Q1, Q2, Q3. Ini ya muatannya, muatan titik. Kemudian di sini ada titik nol. Kalian untuk mencari medan yang dirasakan pada titik nol ini, itu berarti ya seperti itu ya. Seperti tadi, karena medan itu juga vektor, itu adalah E01. Kenapa kok arahnya ke sini, enggak ke sini? Karena dia positif, yaitu menyebarkan. Ya, positif semua. Terus untuk yang kedua, jika demikian, E02. Yang ketiga, E03. Kemudian apabila ada suatu muatan yang ini sama-sama positif, atau dua, dan kita mau meninjau yang ada di sini,
di mana ini ada jarak yang diketahui ya. Misal ini adalah panjangnya sebesar Y gitu. Ini sebesar X, ini adalah titik A, berapa medan yang dirasakan oleh titik A gitu. Ya sama kayak tadi ya berarti. Atau aku ganti salah satunya negatif deh, biar berbeda. Kalau negatif, dia kan akan menyerap atau muatan lain tuh bakal menuju ke dia. Berarti A ini juga akan mendapatkan medan yang demikian, yang arahnya menuju ke Q yang kedua. Ini adalah E2, kemudian yang positif karena positif menyebar, maka arahnya itu ke atas. E1. Kemudian untuk menentukan sudut yang ada di sini tuh berapa? Karena kalau penjumlahan vektor kan kita perlu mengetahui sudut tetanya di sini ya. Ini E resultan itu adalah akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat tambah 2 E1 E2 cos theta. Contoh soal ya. Misal ini Q-nya, loh dia kok nggak ikut ke bawah ya? Berantakan. Sorry, sorry. Ini adalah E1, E2. Misal muatannya sama-sama Q, ini juga sama-sama Q. Tuh. Dan itu adalah Y dan itu X. Oke, ini salah. Ikut. Ini Y, ini A ya. Dari persamaan tadi kan E itu sama dengan Q per R kuadrat. Nah, jarak dari A ke Q itu adalah E1 ya. Misal E1 K berarti Q per R1 itu berarti Y kuadrat. Untuk yang E2, KQ per X kuadrat. Untuk mencari tetanya, nilai cos theta, itu, itu kan ada lah totalnya ini 180 ya. Kan ini adalah alfa. Hubungan dari ketiganya itu adalah cos theta, itu kan sama dengan cos 180 min alfa, itu sama dengan cos alfa. Nah, kita perlu mencari alfanya. Nilai dari cos alfa. Cos alfa itu kan samping dibagi dengan miring. Untuk sudut alfa, yang samping itu kan Y, kemudian miringnya itu adalah ini ya, isi miring. Nah, untuk mencari miring itu kan sama kayak pakai Pitagoras, misal ini 90 ya.
Ya, di soal 90 aja. Kemudian itu sama dengan akar dari Y kuadrat ditambah X kuadrat. Itu sama dengan Y per akar Y kuadrat ditambah X kuadrat. Ini cos. Ya. Cek. Ini berarti cos alpha. Iya, sehingga cos alpha itu nilainya sedemikian rupa. Karena sudah tahu berapa-berapanya, ntar tinggal masukin ke situ. Maka resultan akar dari E1 itu berarti K I per Y kuadrat. Hmm, nih, ditambah E2-nya kaki per X kuadrat kuadrat ditambah 2 E1 berarti kaki per Y kuadrat dikali kaki per X kuadrat kali cos alfanya. Y per akar Y kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, bila di soal diketahui berapa nilai-nilai Q dan Y-nya, tinggal dimasuk-masukin dapat nilainya berapa. Dengan sekian apa ya Newton per coulomb. Dari sini ada yang tanyakan? Oh, nggak ada, aku lanjutin ya. Ada suatu contoh dari soal PR tahun lalu. Apakah di PR ini ada lagi atau enggak? Nggak tahu ya. Belum melihat PR yang nomor 2. Coba aku lihat ya. Nggak ada sih. Jadi ini ada suatu plat. Ini plat yang yang mempunyai muatan negatif Q. Dan ini plat yang bawah itu positif. Jelek banget ya pakai ini. Biar nggak jelek. Ini negatif Q. Positif Q. Nah, karena ada dua plat ini ya. Ini plat ya, bukan garis doang. Plat. Ini juga plat. Nah, arah medannya kan dari positif ke negatif. Garis-garisnya loh. Oh enggak. Tuh. Nah ini. Ke atas itu ya. Kemudian soalnya, bila ada, ada kok akah sih? Ada.
elektron melaju hmm, ini aja ya. Hmm, Oh, ini adalah elektron melaju dari sisi kiri. Ya, tentukan kecepatan dan lintasan gerak elektron tersebut. Diketahui kecepatan awal elektron sama dengan V0. Oke, kanan. Nah, dari sini kan kita tahu kalau elektron itu bermuatan negatif. Karena dia bermuatan negatif, maka otomatis saat dia melaju ke kanan, dia akan dibelokkan ke positif. Maka saat dia ke kanan, tek, 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 lama-kelamaan dia akan belok ke kanan. Gitu. Ini nggak lurus ini sih, harusnya ya ini. Setelah dia nggak, apa namanya, tidak mengalami medan, ya dia akan lurus-lurus aja arahnya. Kemudian percepatan. Untuk percepatannya, itu didapat dari persamaan medan. E sama dengan F per Q ya. Kan kita tahu dari persamaan gerak buku Newton, F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Maka tinggal dimasukkan aja. E sama dengan M dikali A per Q. Samaan A-nya itu adalah EQ per M. Nah, kita tahu kalau dia elektron, maka muatannya adalah muatan satu elektron atau E ya, E per M. Nah, terus tinggal dicari elektron dan massa elektronnya berapa, muatan dan massanya berapa. Untuk soal ini ada yang ditanyakan atau tidak? Sebenarnya ini soalnya panjang. Kalau tidak ada, akan aku lanjutkan. Kemudian kalau kita disuruh mencari persamaan gerak dari elektron pada medan tersebut gitu. Eh, diketahui aja ya. Diketahui medan sebesar E. Ya, dari persamaan gerak juga berarti. Karena dia punya percepatan, maka pakai GLBB. V T sama dengan V0 plus minus AT. Karena dipercepat berarti plus aja ya. Dengan V0 ditambah EE per M kalikan dengan T. Itu V fungsi T.
Oh, sebentar. Ya. Jadi ini persamaan geraknya PT sama dengan V0 plus AT. Tapi ini berlaku pada sumbu Y. Karena medan tersebut itu kan bergerak ke arah atas ya, atau sumbu Y. Ini ada X dan Y. Karena suatu ini elektronnya bergerak ke kanan, Y-nya ke atas. Ini berarti arah Y. VTY, V0Y, V0Y. Karena V0Y itu 0, tahu dari mana? Karena bendanya bergerak ke kanan atau ke sumbu X. Maka V dalam T itu E per M T. Kemudian untuk arah Y, arah X, hmm, ya Vx itu ya sama dengan V0 karena tidak ada percepatan pada arah X. Untuk mencari nilai resultannya, seperti biasa, P resultan itu akar dari X kuadrat ditambah PY kuadrat. Maka ini akar dari V0 kuadrat ditambah E per M T dikuadratkan. Dari sini ada yang tanyakan? Ya, jadi ini ya, suatu elektron ini bergerak ke kanan. Kemudian karena dia negatif, maka dia terbelokkan ke yang positif. Nah, karena dia berada di medan, di mana itu menghasilkan gaya ya, medan kemampuan suatu ya, benda bermuatan menghasilkan gaya, maka elektron yang melewati medan tersebut mendapatkan percepatan. Dan percepatannya juga searah dengan arah dari medannya, yaitu sumbu Y. Kemudian untuk ya, kita peroleh percepatannya sebesar ini. Kemudian persamaan geraknya ini besarnya segini. Untuk mencari arah geraknya berarti itu kita bisa eh, karena arah geraknya itu pasti berubah-ubah terhadap ini ya, terhadap lintasannya dia. Tahu semakin lama dia bergerak, kan lintasannya juga berubah. Berarti eh, arah geraknya itu fungsi waktu. Hmm. Kita bisa pakai yang fungsi waktu itu adalah kecepatannya. Tan theta itu kan Y per X atau ya karena di sini kecepatan berarti VY per Vx itu adalah VY-nya tadi kita udah dapat ini E E T per M Vx-nya V0. Maka ini ya tan theta sama dengan E T per M V0. Theta atau arahnya itu adalah arcas tangan dari T per M dikali V0. Berarti ini theta fungsi T ya.
Theta fungsi T sama dengan tan min 1 EET per M V0. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan, guys? Belum. Oke. Karena belum ada pertanyaan, dan kita udah jam 9.42 ya. Kita sampai jam berapa? Aku lupa. 9.40 atau karena udah jam segini, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya. Mungkin teman-teman bisa cek draft yang udah aku yang udah aku kirim ya. Itu di dalamnya ada draft tutorial sebelumnya juga, yang ya di kelasku ya tentunya, yang aku asistenin juga. Itu bisa eh, teman-teman buat belajar. Karena di situ ada pembahasan PR-PR-nya, mungkin ada beberapa soal mungkin yang bakal keluar juga di PR. Mungkin kalian bisa mempelajarinya. Di draft bagian tutorial FGE 1, nah itu ada tutorial-tutorial yang mungkin beberapa poinnya membahas PR. Gitu. Sama ada pembahasan UTS dan UAS juga di situ. Gitu. Nah, ya teman-teman, buat tutorial setelah ini kan tanggal 22 ya. Teman-teman udah pada pulkam atau belum? Eh, yang itu. Kan kita tanggal 22 itu ya, 22 kan hari Sabtu, 23 Minggu, 24 itu kita libur. Online deh, nggak libur. Online. Online 1 minggu sebelum Lebaran. Nah, itu teman-teman mau offline aja atau online aja? Atau dua-duanya nggak apa-apa? Terserah. Online. Siapa? Mau online? Online aja. Ya, berhubung kalau fisika kan di akhir ya, nggak pagi-pagi banget gitu. Ke kalian sih. Misal kalau online, ya nanti aku bikinin vote aja ya di grup. Tanya pada banyak yang nggak datang. Sekelas berapa sih anaknya? 50 ada. Oke. Mungkin itu dari aku. Kalau teman-teman misal ada yang mau ditanyakan, boleh PC ke nomorku aja. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lagi.